Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok Season 2 Chapter 60. Dan sekali lagi, ini adalah lanjutan manhwa yang sudah hiatus sekitar 4 bulan yang lalu. Di sini kita akan diperlihatkan sosok pewaris monark yang memiliki sistem player sama seperti Suho. Dan kita juga diperlihatkan Hunter Park Dojin yang membangun aliansi dan berhasil mendominasi seorang Hunter Rank S. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Dojin sedang membersihkan monster di dalam dungeon, tiba-tiba seorang wanita misterius muncul di sana. Dan tentunya, Dojin dengan cepat menyerang wanita itu hingga menusuk kepalanya. Tapi wanita itu bukanlah wanita sembarang wanita. Itu karena tubuh wanita itu dapat berubah menjadi sekumpulan serangga yang kembali membentuk wujud baru. Serangga-serangga itu kini telah membentuk sosok wanita cantik, namun dengan aura yang tidak biasa. Bahkan betapa mengejutkannya, wanita itu juga mengetahui identitas Hunter Park Dojin yang sebenarnya. Dengan tatapan tajam, Dojin bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Sambil tersenyum, wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, aku adalah Arsha." Dengan pesona yang memikat, Arsha kemudian mengatakan bahwa dirinya hanyalah makhluk dari dunia ini. "Alasanku menemui sosok Apostle Itarim adalah untuk menawarkan sebuah proposal dan membuat kesepakatan yang menarik." Mendengar itu, Dojin menatap Arsha dengan penuh kecurigaan. Dengan nada dingin, Dojin bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu tentang diriku?" Sambil memainkan dagger di tangannya, Arsha kemudian menjawab bahwa itu hanyalah kebetulan saja. "Saat aku mencoba mencari tahu asal-usul stimulan yang disebut Stardust, aku mendekati Lee Min Sung yang merupakan distributornya. Tepat ketika aku mengorek informasi dari Lee Min Sung, aku mendapat informasi bahwa adanya makhluk dari dunia lain yang disebut Apostle Itarim. Untuk memperkuat informasi dari Lee Min Sung, aku juga menggunakan bawahanku yang ahli dalam pengumpulan informasi. Seharusnya kau tahu itu." Dojin kemudian menatap beberapa serangga yang berterbangan di sekitarnya. Itu adalah serangga-serangga bawahan Arsha yang mengawasi dirinya. Dan seketika itu juga, Dojin langsung membasmi serangga-serangga itu dengan serangan kilatan cahaya. Bahkan di saat yang sama, 3 bawahan Dojin juga langsung menusuk Arsha dengan senjata-senjata mereka secara bersama. Kepala, leher, dada, dan tangan Arsha kini telah tertusuk secara mengenaskan. Namun anehnya, tubuh Arsha kini telah berubah menjadi sekumpulan serangga lagi. Dengan kondisi tubuh dan kepala yang tertusuk, ia tersenyum dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya menyerangku, karena yang berdiri di hadapanmu ini hanyalah tubuh palsu. Kau pasti takut aku membeberkan identitasmu kan? Tapi jangan khawatir, karena aku datang ke sini untuk membantumu. Sambil tersenyum, Arsha kemudian memberikan sebuah star fragment jenis baru dan berkata, "Ini adalah hadiah untuk menunjukkan bahwa aku berguna untukmu. Ini merupakan versi modifikasi Star Fragment yang berbeda dari yang beredar di pasaran. Jika kau menggunakan Star Fragment yang kumodifikasi ini, kau bahkan bisa mencuci otak para Awakener rank S sekalipun." Di saat Dojin mengambil Star Fragment yang dimodifikasi itu, ia merasakan api jiwa-jiwa Mistborn yang terkandung di dalamnya kini menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Ia tak menyangka wanita serangga itu bisa menstabilkan ritual serumit ini. Dengan pesona menggoda, Arsha mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan memasok Dojin dengan Star Fragment yang telah disempurnakan ini. Tapi sebagai imbalannya, aku ingin kau membantuku mengalahkan Sung Soo dan Shadow Monarch. Namun Dojin bertanya, mengapa makhluk yang tinggal di dunia ini justru membantu invader sepertiku? Arsha terkekeh dan menyebut Dojin benar-benar berpikiran sempit. "Hanya karena aku tinggal di dunia ini, bukan berarti aku harus berpihak pada mereka." Tapi tetap saja, Dojin tidak akan mempercayai Arsha semudah itu. "Jangan main-main denganku. Jika kau benar-benar ingin membantuku, maka kau bisa mencariku ketika Lee Min Sung masih hidup." Dengan senyum tipis, Arsha mengatakan bahwa lelaki yang banyak tanya tidak akan jadi populer.
Sambil melangkah ke depan, Arsa menegaskan bahwa pihak mana yang kupilih untuk berdiri sepenuhnya tergantung pada keinginanku sendiri. Bukankah wajar untuk bekerja sama dengan siapapun yang menguntungkanku? Arsa mengungkapkan bahwa ia juga salah satu pewaris dari seorang monark sama seperti Suho. Tapi aku menilai bahwa aku tidak bisa bekerja sama dengan Suho yang merupakan keturunan Shadow Monarch. Dojin sedikit penasaran dan bertanya, jika kau adalah pewaris monark, apa itu artinya kau juga memiliki kekuatan yang aneh seperti Suho? Dengan pesona menggoda, Arsa menjawab, jika kekuatan aneh yang kau maksud itu adalah otoritas bayangan, tentu aku tidak memilikinya. Aku memiliki kekuatan yang berbeda. Ia pun tersenyum dan akan memperlihatkan sedikit kekuatannya. Dan pada saat itulah, monster boss dungeon yang sebelumnya dikalahkan oleh pasukan Dojin kini tiba-tiba bangkit kembali dan lebih ganas dari sebelumnya. Tepat setelah monster itu bangkit, monster itu pun langsung menjadi liar dan akan menyerang pasukan Dojin sekali lagi. Namun sebelum itu terjadi, sekumpulan serangga arsak ini telah menyelimuti leher monster itu. Serangga-serangga itu pun berputar cepat dan mencekik lehernya dengan sangat kuat. Dalam sekejap mata, kepala monster itu pun remuk tanpa sisa hingga memuncratkan banyak darah. Dojin yang melihat itu pun sedikit terkejut dan berkata, jadi itukah kekuatanmu? Arsa kemudian memperlihatkan serangga kecil di jarinya dan berkata, sebagai pewaris Plex Monarch, aku bisa melakukan sesuatu seperti ini. Jadi bagaimana menurutmu? Apa kau tahu kata pepatah yang mengatakan musuh dari musuhku adalah temanku? Jika kita bekerja sama, bukankah kita bisa mendapatkan keuntungan? Scene kemudian berpindah ke suatu tempat yang gelap di mana terdapat retakan dimensi yang muncul secara perlahan. Dan pada saat itulah terbentuk sebuah gate berwarna biru. Dari dalam gate itu, Arsa melangkah keluar. Sedangkan di tempat itu, dua sosok misterius telah menunggu kedatangan Arsa. Seorang bocil berwajah ceria kemudian berkata dengan semangat, kerja bagus Arsa. Lalu bagaimana? Apakah negosiasi dengan Apostle Itarim berjalan dengan lancar? Arsa tersenyum lebar dan menjawab bahwa negosiasi berjalan dengan lancar. Dia bilang akan meminjamkan kekuatannya. Dengan mata yang berbinar-binar, bocil itu pun memuji Arsa. Arsa memang luar biasa. Sedangkan pria bertopeng di belakangnya kini hanya terdiam tanpa sepatah kata. Arsa kemudian mengelus kepala bocil itu dan berkata, terima kasih Pia. Dalam hati Arsa bergumam, Pak Dojin, Apostle Itarim. Hanya dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang dunia ini, aku tak menyangka dia dengan mudah setuju untuk bekerja sama denganku. Ternyata ini lebih mudah dari dugaanku. Ya, lagi pula, Shadow Monarch akan menghalangi tujuannya. Namun bagaimanapun juga, aku benar-benar tak peduli dengan itu. Karena sistem pasti memiliki alasan di balik semua ini. Dan pada saat itu, sebuah pesan dari sistem telah muncul di hadapan Arsa dengan kilatan merah di sekitarnya. Itu adalah pesan sistem yang mirip seperti yang dimiliki Suho. Dalam pesan itu berisi sebuah misi yang berjudul Jalan untuk menjadi seorang monarch tahap keempat. Untuk menjadi monarch, keberadaan Shadow Monarch adalah sebuah penghalang. Jadi bentuklah aliansi dengan musuhnya, yaitu Apostle Itarim. Dan sekarang, misi itu dikonfirmasi telah selesai. Karena misi itu telah diselesaikan, misi baru telah terbuka, yaitu jalan untuk menjadi seorang monarch tahap kelima. Arsa merasa sepertinya sudah tidak lama lagi, karena saatnya akan segera tiba, saat dimana kita para pewaris monarch menjadi monarch yang sesungguhnya. Scene kemudian berpindah ke sebuah apartemen di tengah kota. Di sana juga terlihat motor PCX yang diparkir di depan sana. Sedangkan di dalam salah satu ruangan, dua orang manajer dari guild Myeongseong kini telah memberikan tawaran menarik pada seorang hunter. Manajer itu berkata bahwa ini adalah tawaran kerjasama untuk membersihkan gate rank A. Jadi bisakah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan guild kami? Namun sayangnya, hunter itu langsung menolak tawaran tersebut. Dengan wajah pucat ia berkata, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak bisa berpartisipasi dalam pembersihan dungeon rank A atau lebih. Ya, hunter itu adalah hunter rank S yang bernama Lee Unsuk dan merupakan seorang hunter freelance.
Tapi meskipun Lee Eun-suk sudah menolak, manajer itu masih belum menyerah. Ia mengatakan bahwa sayang sekali jika bakat seorang hunter rank S tidak digunakan. Jika Anda bergabung dengan guild kami akan memberikan keuntungan besar untuk Anda. Namun tetap saja, Lee Eun-suk menolak tawaran tersebut. Dalam kondisi apapun atau bujukan siapapun itu, aku tetap tidak akan mengambil resiko. Jadi pergilah. Akan tetapi, manajer itu masih terus berusaha membujuknya. Ia mengatakan bahwa Lee Eun-suk adalah satu dari sedikit hunter rank S di Korea. Bukankah dungeon rank A adalah level yang layak untuk Anda? Dengan wajah suram dan tubuh gemetaran, Lee Eun-suk mengungkapkan bahwa setiap hari ia bermimpi dimangsa oleh monster. Begitu banyak monster yang berkumpul dan mengoyak tubuhku sampai hancur. Mereka merobek tangan, kaki, dan tubuhku secara brutal. Jadi apa artinya jika aku seorang hunter rank S? Aku hanyalah hunter yang gemetaran saat menghadapi monster. Jadi kuharap kalian tidak datang mencariku lagi. Setelah mendengar cerita itu, kedua manajer itu pun mengerti dan pamit undur diri. Begitu mereka pergi, Lee Eun-suk kemudian berdiri di dekat jendela dan melamun. Ia kini teringat dengan mimpi-mimpi yang mengerikan yang terus menghantuinya. Mimpi saat dia dicabik-cabik oleh gerombolan monster semut yang ganas. Sementara itu di satu sisi, kedua manajer dari guild Myeongsong kini telah menuruni tangga. Manajer perempuan itu bertanya, "Senior, apa Anda benar-benar akan menyerah untuk merekrutnya?" Seniornya menjawab, "Kau melihatnya sendiri kan, apa gunanya menjadi hunter rank S jika tidak bisa bertarung?" Di saat mereka sedang menuruni tangga, mereka berpapasan dengan hunter Park Do-jin. Mereka pun sedikit terkejut saat melihat hunter Park Do-jin yang menuju ke ruangan Lee Eun-suk. Dan sekarang, Do-jin sudah berdiri di depan pintu dan akan masuk ke ruangan. Sedangkan dari dalam ruangan, Lee Eun-suk sedikit terkejut dengan tamu yang tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Lee Eun-suk menatap Do-jin dan berkata, "Kau adalah hunter rank S dari guild Grim Reaper. Kudengar, memang banyak hunter yang tidak sopan di sana. Tapi jangan seenaknya datang ke rumah orang tanpa pemberitahuan." Do-jin menjawab bahwa ia datang ke sini karena mendengar tentang adanya seorang hunter rank S yang ketakutan saat melihat monster. Apa benar itu dirimu? Mendengar ejekan itu, Lee Eun-suk tentu sangat kesal. Apa kau datang kemari untuk mencari masalah? Aku tidak perlu bantuanmu, jadi pergilah. Namun Do-jin justru malah mendekat. Untuk mengusir seorang hunter rank S, Lee Eun-suk kemudian melepaskan auranya yang luar biasa. Kilatan petir kini bergejolak di sekitarnya. Lee Eun-suk berkata, "Cukup, jika kau tidak ingin terpanggang, sebaiknya kau jangan mendekat." Namun dalam sekejap mata, Do-jin tiba-tiba sudah berada di hadapan Lee Eun-suk sambil menancapkan star fragment tepat di kepala Lee Eun-suk. Do-jin berkata, "Jangan khawatir, hunter Lee Eun-suk. Karena mulai sekarang, yang akan kau hadapi bukanlah monster." Dan pada saat ini, tatapan Lee Eun-suk kini menjadi kosong. Star fragment itu pun masuk ke dalam kepala Lee Eun-suk secara perlahan. Tubuhnya kini tertunduk lemas di hadapan Park Do-jin. Sambil melirik pria itu, dalam hati Do-jin bergumam, "Darkness, Sung Suho, sang pewaris Shadow Monarch." Dan sekarang muncul penerus Monarch lain yang menantang Shadow Monarch. Aliran permainan ini berubah akibat variabel yang tidak terduga. Sementara mereka terlalu fokus pada invasi di luar, mereka tidak menyadari adanya retakan dari dalam. Retakan itu, aku akan menggunakannya dengan baik. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang bikin gua penasaran gitu cuy. Kenapa Arsa yang merupakan pewaris Black Monarch bisa memiliki sistem yang sama seperti Suho? Apa mungkin Arsa juga menjadi seorang player sama seperti Suho? Tapi pertanyaannya, siapakah yang menciptakan sistem untuk Arsa dan apa tujuannya? Dan selain itu, ada sesuatu yang bikin gua penasaran lagi gitu cuy. Yaitu siapa identitas bocil kematian yang riang gembira itu dan pria bertopeng yang bersama Arsha ini. Apa mungkin mereka berdua adalah pewaris para monarch yang dikumpulkan Arsha? Dan bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki asumsi atau teori lain, silahkan tulis saja di kolom komentar.